Dan malam keberapa ini? 26. Ini hari 26, malam ke-27. Malam ke-27, jadi besok 27. Ya. Wah. Sesuai dengan topiknya. Iya. Di topiknya malam ini adalah bagaimana menikmati hidup. Karena betapa banyak orang dilihat oleh orang lain senang hidupnya. Tapi orang tuh ngadu ke Abi susah hidupnya. Itu ya. Ya. Sudut pandang lagi. Sebaliknya, betapa banyak pula orang dia menganggap orang lain tuh susah. Tapi orang tuh bilang ke Abi, dia cukup senang. Nah ini kan. Nah Ramadan ini sebetulnya mendidik kita untuk menikmati hidup. Cuma sayangnya karena mungkin ya pemahaman dan pelajaran yang kita terima tentang Ramadan, sehingga hari ini orang sebenarnya bukannya senang malah tuh, malah ada satu beban, ya, beban harus mudik, beban itu macam-macam. Nah bagi bos-bos ternyata juga ada beban. Ya. Nah coba kita bawa ke diri kita masing-masing dulu. Apa sih yang kita rasakan dari Ramadan ke Ramadan? Nah, ya. Ramadan yang dulu paling tidak sama Ramadan sekarang. Mau lebih dekat lagi dari hari pertama Ramadan, hari kedua, hari ketiga, sampai ini hari malam ke-27. Sudahkah kita bisa menikmati Ramadan ini sebagai sesuatu yang luar biasa? Karena kalau kita sudah bisa menikmati berdasarkan perhitungan-perhitungan tadi, maka kita akan ketemu satu rumus Ramadan ini. Itu Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bersaum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah ampuni dosanya. Nah, pengampunan ini suatu karunia yang sangat luar biasa. Nah, itu adanya peluang itu yang paling besar itu di pertengahan Ramadan kemarin, 10 hari pertengahan. Udah lewat itu. Ya, mudah-mudahan kita semua sudah dapat ampunan. Nah, apa cirinya orang yang sudah dapat ampunan Allah? Nah, sekarang kita bawa itu mungkin ke masa kecil kita, mungkin waktu kita kuliah atau waktu kita sekolah bisa kita bawa sebagai untuk memudahkan pemahaman. Di waktu kita dihukum oleh guru atau dihukum oleh orang tua, lalu dibebaskan, gimana kira-kira perasaan kita? Kan sangat lapang, gembira, senang lah kan? Ada tanda-tanda juga. Silakan. Iya, maksudnya biasanya dihukum terus tahu-tahu nggak dihukum itu kan kok dibebasin ada apa nih gitu. Biasanya kan gitu juga. Ini deh, ini satu persoalan memang. Oke. Ada satu masalah di manusia hari ini. Jadi manusia ini dalam bahasa Minang tadi ya, kurang arif, badan celaka. Kurang arif, badan celaka. Terlalu arif, badan binasa. Jadi kita ini hidup
kurang waspada bisa celaka. Tapi terlalu waspada binasa. Itu barusan kata Rosi itu. Nah, apa ya? Jadi kita ada curiga, kelewat gitu. Bahkan maaf, ini bicaranya kebawa ke suami istri kadang-kadang. Baik dari pihak suami atau pihak si istri. Nah, apa ya? Kan nggak boleh lagi tuh. Nah, ini yang membuat kita sakit sebetulnya. Tidak bisa menikmati hidup. Nah, cuma apa yang boleh kita lakukan? Kewaspadaan. Ya, arti kewaspadaan itu di bidang apa? Di bidang bisnis. Memaafkan utang piutang udah selesai lah. Harus ada waspada. Yang ngutang 2 kali lagi udah jangan dikasih lagi, orang pernah dia, gitu lah kira-kira. Nah, tapi kalau sudah memaafkan tadi selesai sudah itu. Jadi kita berpikir ada apa ya? Itu sesuai selingan aja itu ya. Nah, kita kembali ke topik. Nah, waktu kita mau berbuka puasa, itu sebenarnya itu ada satu kebahagiaan di situ. Ya. Nah, cuma orang kan nggak tahu. Dia hanya berbahagia karena habis nahan lapar, habis nahan haus dia buka. Hanya itu doang. Nah, padahal sebelum kita berbuka puasa itu ada 1 detik yang Allah sangat dekat dengan kita. Kalau kita berdoa di situ, itu doa kita mustajab. Kapan? Ini sudah tiba waktu berbuka nih, kita nggak langsung berbuka. Kita berdoa dulu sebentar. Baru kita berbuka. Nah, habis berbuka baru kita doa buka puasa kan. Nah, kita kan kadang-kadang enggak. Nah, itu ya sedikit. Jadi menahan sebentar. Hanya 2 detik itu. Ya. Nah, tumpahkan rasa syukur kita. Ya. Ini masih ada. Jarang orang mengkaji itu waktu. Dia memang nggak akan dapat rasa tuh nggak akan dapat. Ya. Kita lihat di meja kita ada sebenarnya tempat lain. Di rumah sakit, di Palestina, di mana-mana banyak orang yang pada hari ini nggak bisa minum yang kayak kita minum ini. Terima kasih ya Allah, masih Engkau kasih. Nah, doalah. Jadi waktu setelah kita tumpahkan rasa syukur kita, karena semua yang ada di meja kita ini kan bukan karena kuasa kita. Apalagi kalau kita kaitkan lagi lebih dalam puasa tahun lalu, apa yang kita ada di meja itu? Nah, itu bisa 2. Pertama, tahun lalu ini meja penuh dengan makanan. Tahun ini biasa-biasa aja. Itu bisa juga bagus. Atau sebaliknya, tahun lalu nggak ada, sedikit aja. Tapi tahun ini penuh. Itu juga bisa bagus. Nah, bagaimana menilainya lagi? Ya. Jadi kalau tahun lalu di meja ini nggak ada apa-apa, tahun ini ada, kan alhamdulillah. Tapi jarang kita tuh menghayati itu. Nah, ini yang ada di siapa? Orang Kristen. Makanya ada ikhwan kita itu dari Mentawai di-upload itu, sering di-upload, marah orang sama dia. Jadi dianggapnya pamer. Jadi laki bini itu kalau mau berbuka itu, dia berdoa panjang banget doanya. Apa itu namanya? Palipi itu. Nah, padahal dia karena dia dulu Kristen, mungkin dari keluarga Kristen, maka itu sudah jadi budaya. Itu coba deh, itu nikmat banget itu. Nah, atau sebaliknya kayak Abi sekarang kan nggak banyak di meja itu. Karena ya kita sudah memahami bahwa nggak penting lagi. Kolak segala macam nggak penting lagi bagi kita. Sudah ini ada ini, itu sudah, itu juga suatu kebahagiaan lagi gitu Dona ya. Dan itu harus kita syukuri dua-duanya, nggak ada yang salah. Yang pertama tadinya nggak ada, sekarang ada kan alhamdulillah. Berarti Allah beri nikmat kita yang besar. Nah dulu banyak, sekarang nggak ada, tapi sebenarnya bisa ada. Cuma ya nggak bisa biasanya lah. Nah terus ini yang Abi sedang pelajari, hayati dalam 27 hari ini. Walaupun terusan juga nggak beberapa hari yang, karena ada aja keselnya ada. Gitu.
Ya. Ini Abi buka saja supaya memahami bahwa ada peluang-peluang kita berbahagia di waktu kita berbuka. Di waktu kita bersyukur tadi itu. Nah, itu dia. Nah, itu yang kedua berarti ya. Nah, kapan lagi kita menikmati bulan Ramadan ini? Ya tentulah puasa lalu kita kayaknya kejiret banget gitu sama dunia ini. Tapi puasa yang sekarang kita agak merdeka. Mungkin ini makanya Jokowi pintar dia nih. Dia liburkan cepat-cepat supaya orang merasa senang. Udah, untung ada Jokowi, kita ngerasain pulang mudik enak kan. Terus habis mudik juga nggak buru-buru balik, liburnya agak panjang. Nah, ini juga mungkin ada ahli politik dia, Pak Mufti kali yang ngasih tahu, nggak tahu kita ini kan. Jadi memang kalau puasa tuh nggak pernah kita berhitung, kita nggak akan mendapat suatu nilai. Ya lewat begitu aja, dia lapar dan haus doang. Nah, ya. Tapi kalau kita mulai merasakan Ramadan lebih enak dari yang lalu. Nah, apa enaknya? Tadi sudah dapat kita 3 ya. Nah, yang keempat, waktu kita ibadah. Kita boleh bandingkan kalau lebih panjangnya Ramadan lalu ke Ramadan sekarang. Kita boleh rentang Ramadan di bulan selain Ramadan. Nah, kalau boleh kita persempit lagi dari hari ke hari Ramadan. Hari pertama, kedua, ketiga, terus. Nah, harusnya hari pertama, hari kedua ada sesuatu yang dapat. Hari ketiga, ya. Maksud Nabi dalam ibadahnya waktu kita baca Quran kah, waktu kita zikir kah, waktu kita sholat kah, waktu kita tahajud kah, waktu kita witir, waktu kita tarawih kah, ada satu rasa yang kita dapat. Bukan sekedar jengking doang, bukan sekedar ya baca Quran hafal. Karena ternyata yang hafal Quran itu pun nggak merasakan nikmatnya gitu kan, nggak gitu. Nah, kita oleh Allah di bulan Ramadan diberi peluang untuk menikmati ibadah kita itu. Ya. Nah, yang kelima, ini agak berat ya. Itu tadi Kanjeng bilang. Bisa nggak kita memerdekakan diri kita di bulan Ramadan ini? So, kita di bulan itu kan akan dibebaskan dari segala masalah. Nah, masalah itu bukan dari Allah sebetulnya yang berat. Masalah itulah di diri kita. Nah, contoh pertama tadi yang Dona bilang. Gimana tadi kalau orang sudah benci sama kita. Pasti kita nasehatin, jangan nasihat, kita puji aja dia udah marah sama kita. Ngedek ya. Itu kan terjadi hari ini di Facebook juga kan terjadi. Dan dianggap kita sudah kontra dengan dia, maka kebaikan pun. Nah, bisa nggak kita memerdekakan diri kita? Ya jangan sampai karena kita marah ke seseorang, kita lupa berbuat adil kepada dia. Sampai Imam Ali itu udah mau dibunuh itu di perang Badar itu nggak jadi dia bunuh. Ya kenapa nggak jadi? So tadi saya membunuh karena dendam, bukan karena Allah. Kena dia, makanya nggak mau dia, nggak jadi. Nah, bisa nggak kita di bulan Ramadan ini membebaskan diri kita ini dari segala macam dendam, kesal, sebal, ya, terus. Air benar.
Sebab hidup ini tadi sudah tergantung bagaimana kita melihat, bagaimana persepsi kita terhadap satu persoalan. Salah kita memandang persoalan, maka salah kita memahami. Salah kita memahami akan salah kita mengambil sikap. Jadi kadang-kadang Allah mendidik kita melalui kelakuan orang terhadap kita. Jadi ada juga seperti itu. Walaupun kadang-kadang orang tua aja ngeyel gitu ya. Tapi kadang-kadang Allah tuh ngingetin kita melalui kelakuan orang lain. Dengan kata lain Allah melatih kesabaran kita, kelapangan dada kita. Padahal kalau kita mau berpikir dengan nalar yang jernih, toh kita sebel pun ke dia nggak ada untungnya juga. Ya, kita marah pun balik ke dia juga nggak ada untungnya kok. Betul nggak? Nah, jadi Ramadan ini bebaskan hati kita ini dari rasa dendam, rasa benci, kesal, marah. Karena hakikat Ramadan, puasa itu kan bukan sekedar menahan, tapi mengendalikan. Kalau menahan, anak TK tuh siap dia. Tapi mengendalikan, nah ini ada satu kaji yang lebih dalam. Jadi menahan nafsu makan, banyak yang kuat tuh. Tapi bagaimana dikendalikan? Pas sudah mau makan, masih dia syukuri lagi. Ya kalau perlu sambil nunggu buka itu kan duduk kita di meja ini. Bukan kita ngiler-ngiler makanan, tapi mensyukuri. Itu nikmat banget itu. Nah jadi bagaimana ibadah selama Ramadan ini membuat kita terbebas dari prasangka-prasangka yang jelek tadi. Singkat kata, belajarlah berpikir positif agar hasilnya positif. Tapi bukan berarti kita menutup kewaspadaan. Tidak, waspada tetap, aturan itu tetap ada. Ya, tapi suruh ada lagi yang salah paham lagi, makanya harus jelaskan secara tuntas. Kata Abi berpikir positif, udah saya kasih aja ke dia. Lah, salah lo sendiri, tahuan. Ini supaya kumpul banyak cerita itu kan. Udah saya kata, kan udah saya bilang jangan dikasih lagi, nggak akan maju. Terus kata Abi kan positif, iya positif bukan berarti begitu, ada aturannya. Ya. Jadi suasana Ramadan ini memang membuat kita seharusnya menjadi orang-orang yang positif thinking. Karena dengan kita menahan lapar dan haus itu ada banyak zat-zat yang menghambat zikir kita itu tertolong kita. Karena kita bisa zikir harus tarik pusar. Itu di Ramadan inilah puncak. Makanya Abi bilang jam 12 itu, tadi aja Abi ketiduran. Ya. Itu penting zikir jam 12 siang itu. Nah disitulah kita praktek tarik pusar gitu itu nggak perlu lagi capek-capek. Memang udah kesendat dia pusar. So dalam zikir qalbu itu kalau tarik pusar itu penting untuk menambah energi kita. Itu dari sisi fikir ya. Lalu di bulan Ramadan ini juga mempertajam rasa kita, feeling kita, empati kita, peduli kita. Nah ini yang Abi sampai hari ini nggak ngerti, makanya Abi sampaikan mungkin bisa nanti kita bahas. Apalagi setelah kita bahas ternyata pemerintah menetapkan yang miskin itu orang yang punya penghasilan 300.000 sebulan. Itu bukan miskin, belangsak itu. Kira satu orang punya penghasilan 300.000 sebulan tuh itu baru miskin. Jadi kalau dia berempat 1.200.000. Nah taruhlah 1.500.000. Ini pemerintah hanya memberi standar yang miskin tuh kalau dia di bawah itu. Berarti kalau dapat duit 2 juta sebulan itu sudah bagus menurut pemerintah kita. Waduh. Gimana? Nggak manusiawi gitu. Nah, anehnya setelah kita merdeka, apakah mereka nggak tahu atau nggak mau tahu nggak ngerti ya?
Mungkin nanti bisa dibahas. Yang jadi presiden itu kan orang Islam. Ya. Yang jadi menteri itu orang Islam. Yang jadi pengusaha sekarang ini yang kaya-kaya itu orang Islam. Yang jadi camat orang Islam. Bupati Islam. Hakim Islam, anggota DPR Islam, anggota DPD Islam. Artinya menguasai negara hari ini, memerintah ini adalah orang Islam. Dan tiap malam dia puasa tuh Donald. Tapi kok dia tega ya? Dia punya mobil 10, bagi kayak buat umat. Hah? Gimana kira-kira sih? Bos-bos besar itu Prabowo, kok pada puasa semua? Ada nggak sih dia ngerasain perihnya perut orang lain? Jadi sebetulnya kan puasa ini lonceng peringatan keras dari Allah kepada para pemimpin bangsa ini sebetulnya. Untuk kamu tahu nasib rakyatmu yang perih nggak makan. Tapi realitanya terakhir kita bilang 225 juta, 27 juta yang miskin, tapi setelah standar itu kita lihat, wah bukan 25 juta. Berarti mungkin 75 juta yang miskin. Hah? Gimana Kanjeng? Ya kan? Nah, akan dapatlah kita kebahagiaan yang keenam. Syukurlah alhamdulillah kita nggak termasuk di kelompok itu. Kita bisa begini kan? Alhamdulillah. Hah? Bisa etika, bisa berdiskusi, bisa bebas lah kita. Bisa ngasih orang. Itu harus ditumbuhkan bahwa kita dipilih oleh Allah menempati suatu situasi, kondisi yang lebih baik dari saudara-saudara kita yang mungkin 75 juta orang hari ini kita berapa nih saat 6 orang 6 orang malah terpilih dari 75 juta orang sih. Keren banget kita nih ya Allah, terima kasih. Yang 75 jutanya pusing. Nah, yang 75 juta lagi masih di perjalanan, di kapal, di mall, ngobrol. Tapi kita oleh Allah dikasih bersenang-senang malam ini kan, ngobrol, diskusi. Fabi ayyi alai rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang mau Dona dustai malam ini? Tapi kalau nggak kita ingatkan, kita juga nggak sadar ini. Termasuk Abi gitu. Jadi Abi malam ini makin sadar, ya Allah terima kasih. Nah, udah 6 tuh. Nah, sekarang yang ke-7. Nah, ini memang baru Abi yang ngerasain ini. Ya alhamdulillah ya Allah, masih ada murid saya. Masih ada anak saya, masih ada cucu saya. Yang bisa kayak gini malam ini. Jadi berarti perjuangan saya 30 tahun ini nggak sia-sia ya. Masih ada yang kau pilih yang merasakan nikmatnya Ramadan. Kalau nggak akan sedih banget. Ya Allah, 3 tahun berjuang. Murid gue masih belangsak di pasar, masih ngobrol, masih sibuk di jalan. Ya mudah-mudahan yang nggak hadir pun juga merasakan ya. Kita berdoa. Tapi bagi Abi pribadi malam ini Abi nyatakan Abi bahagia banget. Ada berarti jerih payah Abi selama ini oleh Allah ditunjukkan lah malam ini. Yang nggak usah khawatir kata Allah, masih ada kok murid-murid kamu itu yang memang. Karena akan sangat sedihnya Abi. Ya kalau murid Abi aja terpilih cuma ada segini, bagaimana yang nggak murid Abi hari ini?
Kanjeng, seperti apa bangsa ini? Nah, maka Abi ngajaklah untuk menikmati kebahagiaan yang ke-8 bulan Ramadan ini. Sebetulnya banyak banget, cuma orang nggak perhatiin. Kita makan 3 kali sehari, Ramadan 2 kali. Nah cuman nggak langsung dikasih tahu cuma dia kasih dalam satu bahasa yang tidak langsung. Apa bahasanya dari Nabi itu? Barang siapa memberi berbuka orang berpuasa, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang itu tanpa mengurangi hak orang itu. Jadi kan kalau maksudnya mungkin ya yang tadi 3 kali kan cuma 2 kali. Nah yang sekali kasih orang dong. Angin? Matiin aja? Enggak. Nah, kita bayangkan lagi. Kita aja dulu desa berenam ini. Berarti sudah ada 6 orang yang harusnya kita kasih makan tiap hari. Betul kan? Ya. Nah, kalau yang miskin ada 75 juta, yang kaya ada 75 juta, kan seri dia. Jadi habis lebaran kembali ke fitri semua, merdeka, nggak ada lagi yang susah. Kalau yang puasanya menyadari, kan tidak usah harus dia kasih beras atau kan dia bisa kasih duit kan. Berapa? Ya kira-kira tadi dagangan nasi Padang 10.000. Ya itu dulu deh, nasi 10.000. Ini permasalahannya yang miskin 75 juta. Yang kaya cuma berenam, gimana ini di? Nah, makanya nanti. Sabar Kanjeng, sabar. Itu yang ke-9 nanti. Ini baru yang ke-8. Jadi coba bayangkan. Kalaulah yang berpuasa ini, yang mengaku Islam ini, yang mengaku ulama ini, yang mengaku presiden, menteri, pejabat, DPRD, DPR, segala macam, itu kan semua puasa hari ini. Tapi ada nggak ya di hati mereka itu ingin menolong orang lain? Dengan kemampuan yang dia punya, dengan kekuasaan yang dia miliki. Kalau ada kan nggak kayak gini lagi tahun depan ini. Betul nggak kira-kira? Ini analisa Abi ya. Nanti boleh dibantah, boleh dibahas. Itu yang ke-8. Jadi makanya Abi mengajak, ya kalaupun belum bisa mikirin yang 75 juta, nah, kembali lagi kepada kaji yang pertama. Mbok ya habis lebaran ini bikinlah program. Apa yang paling sederhana? Udah sering habis cerita juga sebetulnya. Tiap mau makan ambil sesendok beras. Tiap mau masak ambil sesendok beras. Ambil 1 sendok teh minyak, ambil 1 biji cabai gitu, kira-kira begitu. Sisihkan. Nah, seminggu sekali sedekahkan. Nah, itu dulu yang paling gampang. Tapi betul-betul disiplin kita lakukan. Repot, Bi. Duit boleh. Berapa kira-kira nilai? Nah, standar. Ya. Udah pernah ke Bali? Udah pernah ke Bali? Nah, berdoalah nanti ke Bali. Jadi sudah ya? Abang? Udah Bang? Berdoa Bang? Udah Bang. Kecil. Nanti udah gede belum ya? Nah, doa Bang. Jadi orang Bali ya, itu bersembahyang 3 kali sehari. Tiap sembahyang dia namanya dia sembah kan, menyembah. Ada yang dia persembahkan. Om Santi Santi. Nah ini santinya bunga. Jadi ada sesajen, ada persembahan. Ukuran terakhir itu Abi tanya-tanya sekitar 6 ribuan lah. Harga satu.
Jadi 3 kali. Kalau sebulan 524. Tanya diri kita. Tapi orang Bali nggak ada yang belangsak loh. Itu baru 1 itu. Maka sampai ada kemarin teman Nabi bilang, itu lagi di Bali, apa nggak susah itu orang Bali, dia pacaran duit. Tapi enggak ternyata. Jadi kalau orang Bali dia kagak susah, masa kita. Nah, jadi kalau standarnya orang Bali 500.000 sebulan sedekahnya, ya murid Abi mungkin nggak sampai segitu dulu lah. Nope aja lah, 200.000 sebulan. Mau bagaimanapun sisihkanlah 200.000 itu. 100.000 masukkan ke kas. Sedangkan ada pengumuman apa nanti buat Kamang, apa buat Jambi, apa buat di sini. Tiap bulan harus kita isi, terserah yang mana mau diisi. Nah, 100.000 lagi buat orang dekat-dekat, tetangga. Nah, ini namanya kita mulai memanage sedekah kita. Ya. Nah, tapi kita dalam bersedekah ini makanya tadi, jangan kita ngasih 1.000 orang, tapi cuma 1.000 perak. 1 orang. Mendingan 10 orang, tapi 100.000, kira-kira begitu. Jadi biar sedikit, tapi banyak. Nah, kalau kita sedekah 100.000 sebulan, nah kita kasih siapa? Itu standar minimum. Harus disiplin ini, kalau enggak nanti kita enggak jadi lagi di ilmu ini. Nah, syukur-syukur bisa berlebih, ya kan? Karena itu baru sedekah loh. Kalau zakat itu sudah ada aturan sendiri, 2,5%. Masing-masing ada cara berhitung. Kalau dia gajian ya pasti zakat gaji. Kalau dia dagang ya zakat usaha, ya kan? Ya kalau ibu rumah tangga ya zakat waktu terima dari lakinya lah. Zakat budgetingnya kan? Dan ada lagi nanti infak. Infak itu rezeki yang mendadak. Yang nggak sari-sarinya, bonus, hadiah, macam-macam. Nah, kalau terakumulasi, mudah-mudahan jadi 500.000 lagi sebulan. Sedekah kita. Nah, disinilah ada nanti yang tadi Kanjeng bilang, kenikmatan yang ke-10. Ini bulan Ramadan ini bisa kita buktikan nanti. Apa kenikmatan yang ke-10? Karena kita sudah ingin menolong orang, maka Allah kasih kita jalur khusus untuk meminta sesuatu ke dia supaya bisa nolong orang itu. Jadi bukan kita juga sebetulnya. Ya, ini ke-9 dari itu ya. Jadi kita udah coba nih 100.000 udah bisa. 100.000 ke grup sudah bisa, 100.000 ke tetangga sudah. Tapi kita ya Allah naikin dong. Kan? Kita minta kenaikan. Nah, kita harus tahu bulan kemana berapa penghasilan kita ini. Bila kita minta naik, nah kita lihat bulan depan. Nah, kenaikan itu berapa persen? Nah, itulah kita ambil persentase lagi. Makin lama Kanjeng, ini kan cuma 6 orang nih. Yang 6 orang ini Kanjeng bisa menguasai Indonesia ini sebetulnya. Dengan getaran dan demi getaran ilmu ini. Yaitu kenikmatan yang ke-9. Jadi artinya kita punya, bukan hak lah mungkin ya, kesempatan. Jadi kita punya kesempatan untuk meminta fasilitas. Ini kayak kemarin di Jepara si Ropi. Jadi ini, kamu minta sama Allah, ya Allah minta tambahan ruangan supaya saya bisa praktek ngobatin orang. Dapat. Ya. Nah, jadi artinya, ya Allah gedein toko saya nih. Nah, bisa. Ya. Ya Allah perbesar penghasilan saya, relasi apa saja. Jadi kita oleh Allah diberi kesempatan meminta fasilitas
meminta pendanaan, meminta sarana, meminta perlindungan demi melaksanakan tugasnya sudah kita laksanakan tadi. Nah, cuma ini nggak akan kita pahami nih kalau kita nggak praktek. Nah, kadang-kadang semua ilmu ini kadang-kadang ada juga nggak bisa dipahami. Ya, hanya kita, oh pantes. Nah, itu kenikmatan yang ke-9. Jadi punya kesempatan besar. Ya. Nah, sudah yang ke-10. Nikmat. Orang dalam hidup ini umumnya dia akan merasa nikmat kalau mendapat sesuatu. Benar kan? Menerima sesuatu. Nah, malam ini Abi akan ngajak kita semua untuk merasakan nikmat yang lebih nikmat lagi dari menerima itu. Itu nikmat memberi. Nikmat banget, ternyata nikmat banget sih kalau ngasih itu sih. Jadi kalau bisa ngasih orang tuh nikmat banget. Lihat dia tersenyum, lihat dia gembira kayak kemarin tuh kan. Walaupun bukan duit kita sebenarnya, duit teman-teman juga yang kita kumpulin. Tapi kan karena kita berusaha itu juga sudah nikmat lagi buat kita. Nah, masih ada waktu 2 hari lagi. Besok baru Selasa, ya. Lusa, Rabu. Nah, mungkin Lebaran tuh Jumat. Jadi 3 hari masih itu. 3 hari dengan Kemis, ya. Jadi artinya Kemis subuh, Kemis jam 12 sampai jam 12 malam masih ada kesempatan kita untuk menyiapkan paling tidak seekor sapi. Ya, seekor sapi kita beli yang pantas saja, yang biasa dipotong, lalu kita potong, kita bagi-bagi dagingnya, sebagian buat kita juga, sebagian kita bagi-bagi daging kepada masyarakat. Betapa nikmatnya. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi lagi kembali saja kita mengajak lagi. Ya tadi udah dikasih contohnya itu, udah dimasukin di WA, udah dimasukin di Facebook, nah tinggal disebarluaskan di masing-masing link kita. Soal orang mau terima atau enggak, ya usah dipikirin. Ya, nah, itu satu. Yang kedua ya masing-masing kita lagi yang berenam ini kita korek-korek lagi nih, kas kita masih ada nggak ya, kas pribadi maksudnya. Kalau masih ada ya kita masukin. Nah, yang ketiga, nanti kita mohon nih kepada pengurus masjid ke DKM. Ada nggak sih kas masih bisa kita pinjam, ya kan? Nah, nanti kapan-kapan ya kita bayar, kita aksur bayarnya. Kalau nanti nggak kumpul duit, tapi kita pinjam duit masjid buat beli sapi. Nah, ini anunya isi. Itu yang ketiga. Keempat, ada nggak di antara kita yang punya duit? Pinjam juga dulu. Nah, Rosi mungkin ada 10 juta, Donald 10 juta, habis 10 juta, kan udah 30 juta. Jadi kita ngasih pinjam aja, nggak usah ngasih. Tapi itu pun sudah luar biasa. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah, Allah akan bayar berlipat ganda. Oh, jadi artinya Allah malam ini buka pintu lagi buat kita nih melipat gandakan duit kita. Cuma kadang-kadang itu yang sedih, kadang-kadang yang berikutnya 6 orang. Nah, tapi coba kita tes lagi, kita tawarkan lagi rahmat ini kepada teman-teman kita di WA kita. Kita kan punya masing-masing punya grup WA yang lain kan. Sikat aja sudah, kita share aja. Dia mau payah enggak? Kalau datangnya nanti 10 ekor sapi ya. Alhamdulillah. Makanya Abi bikin itu kan beberapa ekor sapi. Bukan 1 ekor, bukan beberapa ekor. 1 ekor 22 juta kan. Tapi memang apakah sudah fix 22 juta itu? Nah, masih 17-an 20 masih bisa kan. Oh, sudah ada jawaban. Nah, tapi lihat di internet. Oh, sudah. Ya. Oh, iya. Jadi yang paling minim itu 17 juta. Ini ya. Ini nikmat yang ke-10 ini, tapi belum bisa dinikmati.
Nah, 11, 12, 13, 14, 15-nya itu nanti banyak lagi lah sebetulnya. Ya. Nah, yang ke-10 ini kalau kita bisa putuskan oke, kita akan dapat nikmat yang 11 yang sangat luar biasa. Yang mungkin orang lain nggak akan dapat. Sudah sebagian kita sudah ada yang dapat juga sebelumnya di dalam Ramadan, dikit-dikit. Ini akan ditambah oleh Allah kayaknya. Mungkin pas potong sapi itu dia turunnya itu. Jadi kalau potong jam 12 kan mungkin di situ dia turun Lailatul Qadar itu kan, yang puncaknya. Mudah-mudahan ya. Malam 29 itu ya. Iya. Malam 28. 29 di Rebo itu kan 28 di. Kan Iya. Rebo tengah malam. Iya, Rebo malamnya. Iya, Rebo malam. Iya. Hah? Kata saya baru ada tamu gitu. Ya. Nah, itulah barangkali pengantar pengajian. Kas masjid ada berapa? Kita tutup dulu. Al-Fatihah. Itulah cara menikmati Ramadan. Dan puncaknya Lailatul Qadar.